Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jibril dari kelas Psikologi Disabilitas D dengan NIM 2351 2030 7111 Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis disabilitas dan juga pengertian serta hambatan-hambatannya. Yang pertama itu ada disabilitas sensorik. Yang pertama itu adalah tunanetra. Tunanetra adalah individu dengan keterbatasan penglihatan, hanya mengandalkan indera peraba dan juga indera pendengarannya. Hambatan utama dari tunanetra adalah kesulitan mengakses informasi visual dan juga mobilitas yang terbatas tanpa bantuan. Selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu adalah keterbatasan pendengaran yang menghambat komunikasi verbal. Mereka hanya bisa mengandalkan bahasa isyarat. Hambatannya adalah akses terbatas terhadap informasi audio dan kesulitan komunikasi non-isyarat. Nah, contohnya ketika kita ingin ngobrol dengan tunanetra, itu akan susah ketika kita tidak mengetahui bahasa isyarat. Selanjutnya, ada tunawicara. Tunawicara adalah hambatan berbicara karena masalah organ atau saraf. Karakteristiknya itu termasuk pelafalan kurang jelas, dan hambatan yang paling besar adalah resiko disalahpahami. Ketika kita mencoba berbicara dengan orang disabilitas tunawicara, itu bisa saja terjadi kesalahpahaman akibat kurang jelas dalam berbicara. Nah, selanjutnya kita lanjut ke disabilitas fisik. Yang pertama itu ada tunadaksa. Tunadaksa adalah keterbatasan fungsi gerak akibat kelainan sistem otot ataupun saraf. Nah, karakteristiknya adalah pergerakan terbatas dan harus menggunakan alat bantu. Salah satu contohnya adalah kursi roda. Hambatannya adalah akses terbatas ke fasilitas umum yang masih belum mempunyai akses untuk orang disabilitas dan juga masih adanya stigma tidak mandiri. Selanjutnya ada disabilitas intelektual dan juga perkembangan. Yang pertama itu ada tunagrahita, ditandai dengan hambatan fungsi intelektual atau IQ terkadang di bawah 70 dan juga perilaku yang adaptif. Karakteristiknya adalah lambat belajar, sulit memahami konsep abstrak, dan hambatannya adalah sulit untuk mandiri dan juga kurangnya akses ke pendidikan khusus. Selanjutnya, pada disabilitas perkembangan, yang pertama itu ada autism spectrum disorder, ditandai dengan defisit komunikasi sosial dan juga perilaku repetitif seperti memukul dirinya sendiri atau banyak hal lainnya. Karakteristik yang termasuk ASD adalah minim ketertarikan interaksi sosial dan sensitif terhadap input sensori. Hambatan utamanya adalah sulit beradaptasi dengan perubahan rutinitas dan resiko stres di lingkungan ramai. Selanjutnya ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ditandai dengan kesulitan fokus, hyperaktivitas, dan juga impulsif. Karakteristik yang paling utama adalah sulit untuk mempertahankan fokus dan tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Hambatannya itu meliputi kesulitan mengikuti instruksi dan juga konflik sosial akibat perilaku impulsif. Contohnya, ketika kita berusaha untuk mengajak ngobrol orang ADHD, ketika ada beberapa stimulus lain atau gangguan fokus, dia tuh langsung bisa untuk mengalihkan fokusnya ke sana. Nah, selanjutnya itu ada disabilitas sosio-emosional dan juga kesulitan belajar. Yang pertama itu ada tunalaras, termasuk disabilitas sosio-emosional, yang ditandai dengan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan norma sosial dan juga sulit untuk mengontrol emosi. Karakteristiknya adalah relasi sosial yang tidak stabil, dengan hambatan kesulitan diterima dalam kelompok dan prestasi akademik yang cukup terganggu. Selanjutnya adalah kesulitan belajar atau learning disability. Itu adalah gangguan neurokognitif yang menghambat kemampuan membaca. Kalau membaca itu disleksia, menulis itu disgrafia, ataupun berhitung diskalkulia. Hambatan yang dialami adalah kegagalan akademik dan juga rendah diri. Nah, selanjutnya adalah anak berbakat atau gifted, yaitu individu dengan kapasitas intelektual dan kreativitas yang jauh melampaui rata-rata. Mereka termasuk exceptional learners karena memiliki kebutuhan khusus yang sering terabaikan. Karakteristiknya yaitu IQ tinggi dan kreatif. Namun hambatan mereka adalah tekanan sosial dan akademik tinggi serta resiko stres atau burnout. Nah, memahami keragaman disabilitas ini sangat krusial, dikarenakan kita harus memahami bahwa semua manusia di dunia ini memiliki banyak perbedaan. Marilah kita tingkatkan empati kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang disabilitas maupun yang non-disabilitas. Terima kasih, cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.